Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Dan kita sudah belajar di part yang pertama, dan saat ini kita belajar di part yang kedua. Nah ya, jadi pernikahan dalam perspektif Kristiani. Yuk kita belajar bersama-sama. Pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Kemarin kita sudah membahas hakikat pernikahan itu seperti apa yang harus dilakukan dalam persiapan pernikahan itu seperti apa, dan dalam keluarga ternyata penting sekali yang dinamakan komunikasi. Kenapa dikatakan penting? Ya karena kita manusia. Manusia kok nggak komunikasinya nggak baik, pasti akan bermasalah. Karena kita adalah makhluk yang seharusnya bisa saling berhubungan, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Sesungguhnya setiap orang yang akan masuk ke suatu kehidupan pernikahan atau mempunyai keinginan untuk hidup berbahagia dan saling mencintai, mereka dapat memiliki relasi yang dekat dan akrab dengan pasangannya. Keinginan tersebut sungguhnya memang indah, namun untuk mencapainya tidaklah mudah. Dalam kenyataannya, banyak keluarga mengalami kegagalan, kekecewaan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Di sekitar kita dapat dijumpai banyak pernikahan mengalami masalah serius dan berakhir dengan bisa dikatakan perceraian dan sebagainya. Nih, contoh gambar keluarga tetapi satu dengan yang lainnya sibuk main HP sendiri dan tadinya ingin memiliki relasi yang dekat dan akrab dengan sesama anggota keluarga, tapi karena kesibukan atau lebih memfokuskan diri sendiri sehingga hal ini bisa mempengaruhi ketidakharmonisan dalam keluarga. Salah satu alasan utama adalah karena suami istri atau keluarga, anggota keluarga tidak berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, siapapun yang akan memasuki pernikahan Kristiani seharusnya mendapat pembekalan dan dipersiapkan berkaitan dengan komunikasi. Salah satu solusinya untuk memecahkan masalah relasi adalah dikembangkannya suatu komunikasi. Melalui komunikasi, segala masalah sesungguhnya dapat dihadapi, bahkan dapat diatasi secara bersama. Jadi ingat, kalau ada masalah dalam hubungan, mungkin pertemanan, dalam keluarga, suami istri, nanti kalau kalian sudah akan menikah setelah memiliki mungkin kedudukan yang sudah baik, karir yang sudah baik, jangan buru-buru nikah ya. Komunikasi itu penting. Kalau ada masalah, kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, nanti pasti tidak baik, akan menjadi salah paham. Melalui komunikasi segala masalah semuanya dapat dihadapi, bahkan dapat diatasi secara bersama-sama. Relasi pernikahan yang mengalami permasalahan karena kekecewaan seringkali dapat diselamatkan dan dipulihkan. Kekecewaan kenapa? Kadang-kali cuma salah paham, tidak ada kecocokan atau misalnya kesepahaman. Oleh karena itu perlunya dikomunikasikan. Komunikasi adalah apa sih? Komunikasi itu adalah proses antara dua orang atau lebih ya. Jadi komunikasi itu minimal dua orang atau lebih. Kalau satu orang berarti namanya ngomong dewe. Bisa dikatakan ada sesuatu hal yang aneh. Jadi komunikasi itu adalah proses antara dua orang minimal atau lebih untuk memberikan informasi dan menerima informasi. Jadi saya memberikan informasi dan ada yang menerima informasi sehingga terjadi kesatuan pemahaman. Hal tersebut perlu diusahakan agar komunikasi bisa berjalan. Beberapa aspek pendukung untuk komunikasi ya, beberapa aspek pendukung komunikasi dalam keluarga atau suami istri. 1. Hubungan suami istri dinomor satukan di atas segalanya. Hal yang penting menyangkut soal sikap, kepedulian, mementingkan pasangannya untuk mau menyediakan waktu, mau menerima dan mendengarkan keluh kesah atau unek-unek atau hal yang sedang dialami satu dengan yang lain, entah itu suami atau istri. Jadi saling mempedulikan satu dengan yang lain, memiliki waktu bersama, menyediakan waktu bersama, menyediakan pasangannya. Jadi hubungan itu dipersatukan atau diutamakan.
Yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Jadi kalau ada masalah dibicarakan bersama. Jangan didiam-diam kewai. Jadi kalau mungkin kalian ada punya pacar, ada sesuatu hal yang gak enak, itu perlu dibicarakan bersama. Jangan tiba-tiba mutung, diblokir nomornya, ya kan? Jadi penting untuk dikomunikasikan. Kalau ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Yakin? Ya, apa? Besok nomornya hilang, fotonya nggak ada, profilnya nggak ada, di chat centang satu. Nah, sudah. Itu namanya mutung, orang Jawa bilang. Tapi penting, kalau ada masalah sesuatu, dibicarakan bersama. Diharapkan pada akhirnya akan tercapai suatu kemufakatan. Oh, saat ada masalah dibicarakan. Oh alah, ternyata seperti itu loh. Atau paling tidak saling mengerti permasalahan yang ada. Jadi ada solusi yang harus dihadapi. Gitu. Yang ketiga, cinta kasih melebihi sekedar perasaan. Karena perasaan dapat berubah-ubah. Namanya manusia, perasaan. Sekarang sayang, besok apa? Sekarang bosan, besok apa? Nggak ada yang ngerti. Nah, manusia. Jadi penting perasaan cinta itu cuma harus lebih sekedar perasaan. Perasaanmu seperti apa enggak? Jadi cinta lebih sekedar sekedar perasaan. Cinta kasih Kristiani adalah tetap setia. Wow. Jadi cinta kasih yang sebenarnya adalah tetap setia dalam suka maupun duka, dalam sakit, sehat, senang, bahagia. Apapun kondisinya. Jangan kalau pas senang aja baik, pas sedih nggak baik. Nah, jadi apapun kondisinya, tetap setia. Ingat ya, cinta itu dilambangkan dengan kata apa? Setia. Ya, mau setia? Nah, kalau sekarang belum bisa, ya jangan buru-buru untuk mencari pasangan dan sebagainya. Mencoba dari kesetiaan yang kecil. Nggak bisa lebih baik lagi. Loh, kenapa para nu ngajarin tentang hal seperti ini loh? Supaya kalian siap, nanti jangan sembarangan. Jadi sebenarnya pernikahan itu nggak yang gampang. Jadi nggak cuma sekedar suka, oh boleh nikah, nggak seperti itu juga. Dan yang keempat, seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan, mengungkapkan kata yang baik atau kata-kata pujian, bukan kata-kata kritik, ejekan, tuduhan, celaan, maupun sindiran. Wah, sebaiknya dihindari, ya kan? Jadi kata pujian, wih kamu cantik ya, kamu ganteng ya hari ini. Jangan, wih gendut, kebo. Jangan. Jadi harus baik. Jangan kritikan terus. Jangan ejekan terus, tuduhan terus, celaan maupun sindiran sebaiknya dihindari. Ya, berikan kata-kata yang baik, yang positif, yang membangun. Jadi itu pertama tadi apa? Menomorsatukan hubungan keluarga atau suami istri. Kalau ada masalah, yang kedua ada masalah dibicarakan bersama. Yang ketiga, cinta kasih, setia, apapun kondisinya. Dan yang keempat, mengeluarkan perkataan yang baik, yang positif, jangan yang negatif. Kemudian berikutnya, pernikahan menuju pada realisasi gereja keluarga. Pernikahan itu sebenarnya adalah realisasi gereja keluarga. Apa maksudnya di sini? Sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari bahwa pada akhirnya keluarga yang dihadirkan merupakan suatu gereja keluarga. Gereja yang ada di dalam keluarga. Gereja domestik, Ecclesia Domestica. Pada hakikatnya, gereja merupakan kumpulan dari para keluarga dan pribadi Kristen. Jadi gereja itu bukan masalah gedung, bukan masalah tempat, tapi gereja adalah sekumpulan orang percaya.
Dan dimulai dari mana? Keluarga atau pribadi-pribadi pengikut Tuhan. Itu dinamakan gereja. Jadi bukan gereja. Gereja apa kamu? Gereja apa enggak? Itu cuma sebutan saja. Tapi yang pada artinya, pada sesungguhnya, hakikat gereja adalah sekumpulan orang-orang percaya. Dimulai dari mana? Keluarga dan pribadi-pribadi. Bila keluarga Kristen cukup kuat dalam menghidupkan Kristiani yang mereka usahakan, maka tentu gereja juga akan kuat keberadaannya. Sebaliknya, bila keluarga Kristen tidak melakukan fungsi-fungsi gereja dengan baik, bahkan melupakan identitas sebagai keluarga Kristen, maka tentu saja gereja akan menjadi lemah. Jadi penting gereja atau keluarga yang kuat itu akan menopang gereja yang kuat. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga. Persamaannya apa? Pertama, keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Keluarga. Yang kedua, semua fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani, diakonia, bersekutu, koinonia, dan bersaksi, marturia. Yang pertama, panggilan untuk melayani, diakonia. Komunitas keluarga sebagai gereja domestik terpanggil untuk saling melayani, berkorban antar anggota keluarga dulu. Anggota keluarga dulu, nggak usah banyak-banyak dulu. Yang akhirnya berdampak pada masyarakat. Ya, dimulai dari anggota keluarga yang paling kecil. Jadi sama anggota keluarga saling mendukung, saling menopang, saling membantu, saling melayani, baru bisa berdampak ke dalam masyarakat. Semangat melayani ini menurut adanya keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, sabar dan mengampuni. Sudahkah kalian mengampuni sama anggota keluarga? Sudahkah mengampuni? Pertanyaan. B. Panggilan untuk bersekutu, koinonia. Keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan antar pribadi. Jelas. Oleh karena itu, keluarga adalah sekolah hidup bersama dan utama. Keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh atau stimulus bagi pengembangan relasi, bahkan persekutuan yang lebih luas. Jadi dalam keluarga kamu diajarkan untuk bagaimana sih hidup itu yang sebenarnya, bagaimana takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Keluarga. Keluarga Kristen seharusnya menjadi sekolah persekutuan dan doa bersama. Jadi di dalam keluarga diajarkan bagaimana kamu berdoa, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Doa bersama yang sejati untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar untuk memohon dan mengadu. Tuhan bukan cuma, kita datang kepada Tuhan bukan hanya karena kita memohon dan mengadu saja. Jadi jangan cuma karena minta atau mengadu saja, tetapi terutama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, serta bersyukur atas apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi penting dalam keluarga kita diajarkan bagaimana kita sikap takut akan Tuhan. Bukan cuma saat kita datang kepada Tuhan hanya setiap hari Minggu, enggak, datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, dimanapun kamu berada. Bukan hanya cuma setiap hari Minggu saja, bahkan belum tentu kalian setiap hari Minggu ke gereja. Ada kan seperti itu? Minggu depan saja, minggu depannya lagi aja. Datang kepada Tuhan itu setiap saat. Ada persekutuan di dalam keluarga, dalam secara pribadi, lepas pribadi. Bukan hanya untuk memohon dan mengadu, Tuhan saya mau makan, amin. Bukan itu. Tapi yang pertama, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah serta bersyukur. Dan yang C, panggilan untuk bersaksi, marturia. Tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikut serta dalam hidup dan misi gereja. Oleh karena itu, keluarga harus menampilkan jati diri maupun misinya sebagai suatu persekutuan hidup di dalam kasih. Keluarga sebagai pusat dan menghadirkan kabar baik atau Injil bagi lingkungannya, sebagai usaha untuk menghadirkan Kristus yang memberikan dirinya bagi dunia.
Jadi bagaimana kita mengabarkan kabar baik, kita mengabarkan kasih Tuhan kepada kita, kepada semua orang. Supaya Tuhan, orang lain bisa melihat kasih yang Tuhan berikan kepada kita melalui siapa? Melalui diri kita. Dan kita bisa mengabarkan bahwa Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan melindungi kita, menyertai kita. Tapi tetap jaga hidup kita, menjaga kekudusan kita, supaya hidup kita. Mungkin kita hidup ini kita masih banyak kesalahan, masih banyak dosa yang kita alami, tapi kita mau belajar untuk selalu berubah, memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan demikian materi kita pada kesempatan kali ini di part yang kedua, part yang terakhir untuk bab ini. Dan kiranya kalian paham, jadi pernikahan itu bukan cuma sekedar laki-laki dan perempuan menjadi satu, menikah sah, bukan seperti itu, Pak. Tapi ternyata banyak yang harus kalian pikirkan, harus pelajari, jadi persiapan dengan matang. Jadi kalian dari SMA sudah tahu bahwa itu nggak sembarangan. Jadi kalian bisa berpikir untuk kedepannya, untuk bisa berhati-hati dalam melangkah atau menentukan pilihan, terutama untuk membangun sebuah keluarga. Dan demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.